Oke sob, selamat datang kembali di channel ini. Oke lah, kita akan membahas lagi nih mengenai Pi Network ya. Teman-teman, kita akan membahas apa sih keunikan Pi Network ini ya, sehingga di CMC pun di salah satu web resmi tentang kripto nih, di coinmarketcap.com ini sudah ada Pi Network, walaupun memang belum ada harga resmi ya. Tetapi si Pi Network ini sudah terdata ya di coinmarketcap.com, walaupun ini kita lihat data pasar untuk jejak pasar tidak terlacak karena memang belum ada aktivitas untuk buy, sell atau trade ya, karena belum ada harga dan belum listing di market. Tetapi kenapa si Pi ini sudah ada rilis atau mungkin sudah ada apa ya ulasannya di marketcap.com ini ya? Mungkin ini karena si marketcap.com juga melihat bahwa perkembangan Pi makin sini makin bagus, dan melihat project Pi ini memang banyak keunggulannya dibanding kripto-kripto lain yang belum listing ya. Ini belum listing saja sudah dibahas di coinmarketcap.com ini teman-teman ya. Nah teman, kita lihat, kita masuk dulu ke coinmarketcap.com. Silahkan kalian buka di PC atau di handphone kalian teman-teman. Kita langsung aja ke poin paling bawah ya. Di sini dijelaskan data pasar tidak terlacak. Memang betul, karena memang belum ada aktivitas buy and sell atau trade ya, atau belum listing di market exchange manapun untuk Pi Network ini. Tapi kita lihat teman-teman, si coinmarketcap.com ini juga nih menyinggung ya apa yang membuat jaringan Pi unik katanya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa blockchain Pi itu menggunakan adaptasi dari Stellar Consensus Protocol, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Jadi si Pi ini menggunakan SCP atau Stellar Consensus Protocol ya, yang digadang-gadang memang hemat energi teman dan lebih cepat ya. Nah, SCP sebuah instansiasi dari perjanjian Byzantium Federasi untuk memvalidasi transaksi teman-teman. Nah, di sini dijelaskan dibandingkan dengan metode penambangan blockchain tradisional seperti proof of work yang seperti proof of work yang diusung oleh Bitcoin dan proof of stake yang diusung oleh Ethereum ya, teman. Nah, protokol Pi ini, SCP ini secara unik menyediakan kontrol terdesentralisasi, latensi rendah, kepercayaan fleksibel, dan keamanan asimptotik ya, dengan biaya lingkungan yang lebih murah. Kan memang si Pi ini cenderung lebih murah, lebih hemat energi karena cukup dengan handphone saja kita bisa nambang teman-teman ya. Nah, singkatnya, toleransi kesalahan dicapai melalui web node terdesentralisasi yang mencapai konsensus melalui jaringan kepercayaan pengguna seluler yang memvalidasi kehadiran harian mereka dan menjamin keaslian yang lain dalam jaringan untuk mendapatkan Pi. Dampak lingkungan jauh berkurang nih dengan SCP ini ya, dengan protokol konsensus ini, Stellar Konsensus Protokol ini. Dampak lingkungan jauh berkurang karena metode ini tidak memerlukan perangkat keras yang intensif energi untuk menambang. Ini salah satu keunikan yang di coinmarketcap.com pun dibahas teman-teman ya. Jadi tidak hanya dibahas oleh core team saja, tapi di situs web terbesar coinmarketcap.com pun ini disinggung teman-teman mengenai apa yang membuat jaringan atau Pi Network itu unik ya. Nah, di sini dijelaskan juga desain ekonomi Pi Network yang kuat dibangun di atas model yang intuitif dan transparan, memfasilitasi koin Pi sebagai media pertukaran tanpa konsentrasi token teman-teman ya. Jadi kan kalau di token-token yang lain karena adanya proses ICO dan pre-sale, otomatis si token itu terkonsentrasi di orang-orang yang bermodal besar teman-teman. Kalau di Pi ini tidak bisa ya. Nah, prinsip utama termasuk distribusi yang adil. Setiap pengguna memiliki tingkat penambangan dasar yang sama. Kelangkaan tingkat penambangan menurun karena semakin banyak orang bergabung, dan meritokrasi hadiah didistribusikan berdasarkan kontribusi ke jaringan teman-teman ya. Ya jelas ya. Di sini pun dikatakan memang si token ini akan semakin langka karena akan semakin banyaknya orang yang bergabung. Justru si tokennya itu akan semakin langka stoknya ya, yang bisa ditambang akan semakin berkurang, sehingga rate mining pun akan semakin kecil. Nah, platform pengembang Pi Network juga menawarkan banyak kualitas yang mungkin menarik bagi pengembang sebagai basis pengguna terautentikasi identitas terbesar di dunia. Pi Network memiliki infrastruktur bawaan seperti dompet kripto, autentikasi pengguna, notifikasi, tautan dalam aplikasi, dan banyak fungsi lainnya dalam jalurnya ya. Seperti kita lihat teman-teman, si Pi Network itu kan membangun dulu ekosistemnya
bukan meluncurkan dulu, melistingkan dulu koinnya, tetapi membangun dulu ekosistemnya, internalnya supaya kuat dulu dengan mengembangkan berbagai macam fitur marketplace di dalam Pi Browser ya. Pi Browser kan yang dibangun oleh Pi Network ini, dan core team itu Pi Browser, yang mana dalam Pi Browser itu nanti akan terintegrasi, terdesentralisasi berbagai macam aplikasi marketplace yang berguna bagi pengembang untuk lebih mengembangkannya ya. Sehingga Pi Network memang mempunyai jaringan tersendiri teman-teman ya, jaringan tersendiri nantinya ya, marketplace tersendiri, jaringan blockchain tersendiri nantinya ya, sehingga lebih kuat nantinya apabila menjelang mainnet terbuka teman-teman ya. Nah di sini jelaskan dengan komponen blockchain yang aman, pengembang komunitas dapat menggabungkan SDK Pi dan langkah-langkah autentikasi pengguna ke dalam aplikasi mereka, memungkinkan Pioneer untuk berintegrasi dengan mulus ke dalam ekosistem Pi dan bergerak bolak-balik di antara berbagai aplikasi yang dapat dioperasikan tanpa masuk secara terpisah atau memberikan informasi kontak lainnya. Jadi teman-teman, di Pi Browser ini memungkinkan kita para Pioneer untuk berkontribusi, ikut mengembangkan program-program yang mungkin nantinya akan menambah ekosistem itu semakin kuat dan proses ekonomi berjalan dengan lebih lancar lagi. Makanya para pionir yang mempunyai skill designer misalnya, atau skill programmer ini bisa bergabung nanti dengan hackathon ya, dengan di Pi Browser ini untuk mengembangkan marketplace atau program-program atau aplikasi-aplikasi yang akan menunjang ekosistem nanti berjalan di Pi Browser teman-teman ya. Jadi itu kelebihan Pi Browser itu ya, keunikannya itu dia mempunyai jaringan tersendiri nantinya, marketplace tersendiri. Jadi Pioneer tidak perlu keluar masuk aplikasi untuk melakukan transaksi ya, cukup hanya di Pi Browser saja mereka bisa melakukan apa saja di sana ya. Nah, oke teman, itu salah satu keunikan Pi Network yang tidak hanya dibahas oleh core team tetapi disinggung juga oleh situs web terbesar yaitu coinmarketcap.com ya. Mereka sudah siap-siap nih mungkin ya akan mereview lagi atau melisting lagi nih untuk Pi ini ke depannya, karena memang perkembangan Pi Network semakin bagus. Ingat visi misi pertama core team bahwa Pi bukan uang cepat, bukan uang instan. Kalian mencari uang cepat silahkan cari di tempat lain. Pi untuk orang biasa, digunakan oleh orang biasa, diamankan oleh orang biasa. Pi bertujuan untuk membuat sebuah platform cryptocurrency yang paling inklusif ya, bukan eksklusif tapi paling inklusif di seluruh dunia, bisa digunakan oleh semua orang tanpa memerlukan sumber daya, teknologi, apalagi keuangan yang begitu besar ya, karena memang cukup dengan hanya mining dan berkontribusi positif di ekosistem, kita bisa mendapatkan sejumlah Pi yang kita tambang. Oke teman, itu informasinya. Mudah-mudahan kalian semakin termotivasi ya dengan adanya review-review dari saya yang mungkin tidak berdasarkan hoax dan tidak berdasarkan iming-iming, andai-andai, tapi ini memang terbukti ya teman-teman ya, berdasarkan fakta dan data yang saya kemukakan. Semoga bermanfaat. Silahkan yang baru mengenal tentunya di subscribe dulu ya, di like, komen, dan share. Terima kasih. Salam putih, salam pionir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.